Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound dulu terlebih dahulu. Suara saya kedengaran Pak Rahman? Jelas, Ustaz. Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, abang kakak, para peserta SJP 8 yang saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya bisa membersamai di pagi hari ini sebagai moderator di sesi ketujuh di kuliah SJP ini dengan materi Rasulullah Sang Pengusaha yang mana nanti akan dibawakan langsung oleh Ayahanda Habib Nabil Al-Musawah. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu sekalian, boleh ketik di kolom chat Bapak Ibu. Bapak Ibu ini saya mau tahu dari mana saja, domisilinya dari mana. Silakan Bapak Ibu. Kebumen, Kerawang, Bogor, Kediri, Hong Kong. Ada dari Hong Kong ya Bapak Ibu, Masya Allah, Makassar, Bekasi, Tangerang, Bogor, Luwu, Lombok, Malang, Gresik, Bogor, Jambi, Samarinda, Majalengka, Medan, Takalar, Tasikmalaya, Tambun. Ya, Masya Allah, banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini satu Indonesia di tiap kota-kota itu sepertinya kita bergabung di grup SJP ini. Ya, tentu kita semua berbaik sangka kepada Allah bahwa kita berkumpul di sini Bapak Ibu sekalian di program SJP ini dan insya Allah nanti kita akan bersama-sama kembali di komunitas pengusaha pecinta Quran. Siap Bapak Ibu sekalian bergabung di komunitas pengusaha pecinta Quran? Yang siap katakan siap. Ya, Masya Allah, siap ya, siap. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, materi kita sangat penting, sangat urgen dan sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena materinya, judulnya saja sudah Masya Allah ya, materi Rasulullah Sang Pengusaha. Yang mana Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW biasanya itu orang-orang identikan dengan beliau kurang mampu, beliau tidak ada harta, beliau miskin, beliau dan seterusnya hal-hal yang justru mengkerdilkan Rasulullah SAW. Dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus seperti ini. Makanya Mr. Joss memasukkan salah satu materi di sesi SJP ini yaitu Rasulullah Sang Pengusaha. Dan nanti Ayahanda Habib Nabil Al-Musawa akan menjelaskan secara detail, secara menyeluruh, secara komprehensif bagaimana Rasulullah sebagai sang pengusaha dan bagaimana ternyata Rasulullah SAW ketika pun beliau menjadi nabi setelah menjadi rasul, beliau tetap sebagai seorang yang kaya, sebagai seorang yang berharta, sebagai orang yang berada. Ya, hanya saja Rasulullah SAW itu memilih hidup yang memang sederhana. Dan juga nanti beliau akan menyampaikan bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang saudagar-saudagar, yang kaya raya. Mereka tidak hanya kaya, tapi juga takwa. Makin kaya, makin takwa. Kekayaan akan menguatkan ketakwaan mereka, dan ketakwaan mereka dikuatkan lagi dengan kekayaan mereka. Dan inilah yang materi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau cek lagi nih, Bapak Ibu sekalian, yang siap menyimak dengan fokus, serius, insya Allah hasilnya akan bagus, katakan saya.
Saya. Saya. Iya. Nah, materi ini insya Allah ya diharapkan agar Bapak Ibu bisa fokus ya. Karena kenapa? Karena materi ini sangat-sangat penting dan ada insight-insight baru yang akan Bapak Ibu dapatkan daripada penjelasan dari Ayahanda Habib Nabil Al-Musawa. Ya mungkin nanti Bapak Ibu akan banyak merasa, oh gitu ya. Oh ternyata seperti itu. Oh saya baru tahu. Nah, makanya Bapak Ibu harus fokus ya. Tidak boleh sambilan, tidak boleh nyambi-nyambi ya. Yang mungkin ada kerjaan bisa di pause dulu ya, diistirahatkan dulu. Kita fokus belajar selama 1 jam, maksimal 2 jam bersama Habib Nabil Al-Musawah. Boleh yang Bapak Ibu yang mungkin sudah menyiapkan alat tulis ya, boleh ditunjukkan alat tulisnya Bapak Ibu. Boleh nih ya, siapa nih yang sudah lihat alat tulisnya ya? Oke, Ibu Sulistrin, Ibu Sepa, Kabupaten Bandung. Siapa lagi nih? Oh, Masya Allah ya, sudah siap ya. Ibu Yumna, terima kasih Ibu Yumna sudah hadir. Pak Tony Irawan, ya. Ibu Ivi, Alhamdulillah Ibu Zubaidah sudah hadir juga ya. Bu Ramli, Masya Allah sudah siap belajar ya. Pak Suparwadi, terima kasih Pak sudah hadir. Ada Ibu Siti Marni juga dari Buton. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Masya Allah bunda-bunda dan bapak-bapak ini hari Sabtu mestinya kita istirahat, kita puasa. Tapi Masya Allah Bapak Ibu menyempatkan hadir di sesi kuliah paling pagi se-Indonesia, bahkan mungkin paling pagi sedunia, jam 6 pagi kita sudah belajar Bapak Ibu. Insya Allah hari ini kita belajar, pagi ini kita belajar, kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita semangat untuk mengubah nasib, mengubah takdir, menjemput takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Nabi menjadi idola kita semua, tidak hanya sebagai seorang muslim tapi juga sebagai seorang pengusaha. Rasulullah sang pengusaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah, eh, yang akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini adalah langsung ya, adalah langsung dari zuriat Nabi, yaitu Habib Nabil Al-Musawah. Ini tentunya satu kehormatan bagi saya pribadi dan juga satu kehormatan dan kemuliaan bagi Bapak Ibu semua. 1.000 orang berdesak-desakan masuk di Zoom, Masya Allah ya. 1.000 orang berkerumun untuk bisa masuk di Zoom, Masya Allah. Artinya apa? Yang masuk di Zoom, semoga semangatnya, semoga finansialnya, semoga keimanannya, ketakwaannya semakin ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, saya mau sapa juga nih ya kepada Bapak Ibu yang mungkin gabung di YouTube ya. Iya, Masya Allah. Peserta SJP itu Bapak Ibu 30.000 orang dan yang bisa masuk ke Zoom hanya 1.000. Tapi tentunya yang ikut di YouTube tidak kalah penting, tidak kalah mulia, tidak kalah semangat tentunya ya. Yang gabung di YouTube boleh diberikan emoticon emoticon jempolnya ya di YouTube-nya supaya kelihatan bahwa di YouTube tidak hanya semangat ya, tidak hanya jumlahnya lebih banyak tapi mereka juga lebih semangat, tidak kalah semangatnya dibandingkan dengan mereka yang gabung di Zoom. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Ayahanda Habib Nabil, saya sapa dulu mungkin ya. Assalamualaikum Habib, apa sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat. Masya Allah sudah hadir ya. Bisa Alhamdulillah. mendengar suara saya Kak Ustadz? Jelas, Ustaz, jelas, jelas. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Ayahanda Habib sudah berkenannya untuk hadir. Masya Allah, ini para peserta-peserta SJP sudah tidak sabar ini ya. Sejak mereka pertama kali gabung, mereka sangat menunggu sesi ketujuh ya. Mereka sangat menunggu sesi ketujuh, ingin belajar bersama Habib. Nah, agar tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian,
saya bacakan pantun dulu nih ya. Saya bacakan pantun agar kita jadi lebih semangat. Pergi safar ke tempat yang jauh. Cakep. Jangan lupa sempatkan sholat duha. Selamat belajar di sesi ketujuh dengan materi Rasulullah Sang Pengusaha. Kepada Ayahanda Habib Nabil Al-Musawa, waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya cintai, ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya baik para pengurus maupun juga para mitra ya dari para pengusaha pencinta Al-Qur'an. Insyaallah. Ini kayaknya nih di antara komunitas terbaik di muka bumi ya. Jadi pengusaha pencinta Al-Qur'an, Masya Allah. Biasanya tuh dipisah itu, pencinta Al-Qur'an gitu ya. Kalau pengusaha, pengusaha gitu ya. Tapi di sini pengusaha pencinta Al-Qur'an, Masya Allah. Dunia wal akhirah. Insya Allah. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, juga anak-anakku sekalian, ya para pengusaha pencinta Al-Quran dimanapun berada. Pertama, tadi kalau apa namanya Ustadz kita membuka dengan pantun. Kalau saya membuka dengan salah satu perkataan Mr. Joss, ya, founder dari PPQ ini, ya, pengusaha pencinta Al-Quran. Kata beliau, katanya orang baik itu rezekinya akan selalu naik. Ya. Orang yang tulus, rezekinya itu tidak akan pernah putus. Dan orang yang ikhlas, rezekinya itu tidak akan pernah terbatas. Ini Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan dulu ya bahwa saya ini di PPQ, di pengusaha pencinta Al-Quran, ini bukan sekedar narasumber, ya. Tapi saya benar-benar ikut gabung di komunitas para pengusaha pencinta Al-Quran. Jadi saya ini ikut di dalam, ya. Kalau sebagian acara, seminar, ya kemudian segala macam lah gitu ya, pelatihan itu narsum. Kalau ini bukan narsum saya ini, tapi saya memang berada bersama dengan para pengusaha pencinta Al-Quran atau PPQ, ya. Yang juga saya ingin sampaikan ya adalah semua baik yang hadir di Zoom ini maupun juga yang di YouTube ini harusnya Anda semua ini bangga, ya. Bangga bisa ikutan di dalam komunitas seperti ini, ya. Ini satu komunitas bisnis bukan hanya nasional tapi juga internasional dan dibimbing langsung oleh para ulama terkemuka, ya. Ada Kiai Khalil Nafis, ya, ada Buya Yahya, ada Abi Amir Faisal. Wah, itu ulama-ulama terkemuka, ya kecuali saya. Saya Al-Fakir, ya karung dosa. Tapi ulama-ulama terkemukanya banyak ya di dalam komunitas ini. Ini satu hal yang luar biasa. Anda cari komunitas bisnis lain yang dibimbing sama ulama-ulama besar, nggak ada ya, di Indonesia ini, ya. Cuman PPQ ini, ya, BP ini yang luar biasa, misalnya. Jadi sekali lagi ya ketika kita bergabung bersama, ya ini sekarang sudah batch 7 atau batch 8 ini, ya, acara SJP ini sebulan jadi pengusaha, itu harusnya kita bangga. Masya Allah, saya ini bukan hanya diurus bisnisnya, tapi juga diurus akhiratnya, ya. Jadi kalau acara lain tuh tadi saya katakan bisnis, ya pengajian ya pengajian gitu ya. Tapi kalau di sini kita dapat dunianya, akhiratnya juga, ya. Udah dibimbing bisnisnya, Qur'annya juga diinikan. Ayo ngaji, ya. Sehari berapa? 2 juz misalnya gitu. Hafalan Qur'annya gimana, zikir hariannya gimana. Masya Allah itu, ya. Jadi sekali lagi jangan menjauh, jangan hilang, ya. Mudah-mudahan kita berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya mulai. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ya para komunitas pengusaha pencinta Al-Quran.
tadi dikatakan di awal ya bahwa sebenarnya dagang gitu ya atau bisnis ini apa hukumnya dalam syariat ya. Saya ingin sampaikan ya bahwa dagang itu ya, Anda dagang itu bisnis seperti ini itu adalah pekerjaan para nabi, bukan sekedar sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sunnah para nabi. Wah, Bib, kenapa begitu, Bib? Ya, di dalam Quran ya disebutkan. Salah satunya misalnya di surah Al-Furqan, ya ayat ke-20 di situ Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Allah sendiri yang katakan, Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 20 ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan tidaklah kami utus satu pun di antara para nabi, minal mursalin nih, ya, para nabi, ya, para rasul, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, illa kecuali innahum, bahwa mereka itu la ya'kuluna ta'am, makan makanan biasa, wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Orang kalau di jalan di pasar ngapain gitu ya? Dagang gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengkoreksi gitu ya orang-orang yang salah paham tentang syariat ya, tentang Islam, yang menganggap kalau dagang itu dagang aja ya. Kalau ibadah aja. Enggak, dagang itu bagian dari ibadah. Asal dagangnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat yang pertama. Lalu ada nggak di dalam Quran ayat yang menyatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pengusaha, seorang pedagang, ya. Dalam ayat yang lain, ayat yang ke-7 ya, kalau tadi ayat ke-20, ini ayat yang ke-7 dikatakan waqalu ma li hadzal rasul. Ini kata-kata orang musyrikin Quraisy ya. Kata mereka apa? Waqalu, mereka semua berkata ya, ma li hadzal rasul. Apa ini rasul kayak gini? Gitu ya, kalau bahasa kita itu ya. Kenapa? Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ya. Kok rasul kok makan makanan seperti kita, terus jalan di pasar-pasar, dagang gitu ya. Laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa nggak diturunkan malaikat aja? Gitu ya. Sehingga bisa menguatkan untuk memberikan peringatan gitu ya. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang menyatakan kok Rasul bisnis gitu ya, berdagang, jadi pengusaha. Itu zaman dulu musyrikin Quraisy itu juga heran. Kok Rasul kok jalan di pasar-pasar itu. Nah, mari kita lihat pendapat para ulama ya, mufassir ya, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini ya, surah Al-Furqan ayat yang ke-7 ini, kata beliau bahwa mereka para rasul itu adalah manusia. Mereka makan minum sebagaimana manusia yang lain dan memasuki pasar untuk mencari penghasilan dan berdagang. Yang bilang begitu siapa? Bukan Habib Nabil, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala anhu dalam tafsirnya. Jadi kalau kita berniaga, berdagang ya, mencari penghasilan, baik itu di pasar, di jalan, di rumah orang, semua perdagangan itu adalah sunnah para al-anbiya wal mursalin, ya, para nabi dan juga para rasul. Lalu kata Imam Ibnu Katsir selanjutnya, dan itu tidak mengurangi sedikit pun kedudukan mereka. Oh, jadi jangan dikira, ini kan kadang-kadang sekarang aja, zaman sekarang gitu ya, ada orang yang ketika mereka berdagang terus merasa hina, merasa rendah, ditegur sama Imam Ibnu Katsir, itu tidak mengurangi kemuliaan mereka para rasul itu. Kalau mereka dagang, wah, kalau rasul aja nggak berkurang kemuliaannya, masa kita minder dagang? Kalau kita harusnya bahkan lebih pede lagi gitu ya, rasul aja nggak malu gitu ya berdagang. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir berikutnya,
tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrik ketika mereka menyatakan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, mengapa kok ini Rasul kayak gini, makan makanan berjalan di pasar-pasar. Jadi ayat ini menjadi bantahan, ya, telak ya kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang menghinakan Rasul hanya karena mereka adalah berjualan di pasar, ya, berbisnis, ya, jadi pengusaha seperti orang-orang, ya. Nah, oleh sebab itu maka kita jangan merasa minder. Maka kalau kita lihat di dalam sirah ya Nabi Muhammad SAW itu beliau masa mudanya dihabiskan diantaranya adalah untuk berdagang, gitu ya. Jadi beliau sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul itu beliau berdagang bukan kepalang tanggung ya. Kalau kita dagang ya, PPQ ini dia dagang di sini-sini doang gitu ya. Yang di apa namanya tadi ada katanya di Makassar, yang di Jambi, yang di apa namanya Sulawesi, yang di Papua itu ya. Kalau Rasul itu dagang dari Mekah sampai ke negeri Syam gitu ya. Nah, negeri Syam itu kalau sekarang apa namanya Yordan, Lebanon, ya, Suriah itu negeri Syam ya. Kalau Anda mau tahu jarak dari Mekah ke negeri Syam itu sekitar 1.650 kilometer ya. Kalau 1.600 kilometer itu dari mana? Dari Jakarta sampai ke Aceh. Itu dagangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kalau ditarik ke utara itu dari Jakarta sampai ke Gorontalo atau Sulawesi Tengah, Palu. Jaraknya zaman itu loh, nggak ada pesawat ya. Nggak ada kapal laut, jalan darat atau ke arah apa namanya? Kanan itu mungkin sampai ke mungkin sekitar sampai ke Maluku mungkin ya atau ke Nusa Tenggara. Artinya jaraknya itu bukan tanggung-tanggung. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf Habib Nabil sepertinya kendala jaringan ya. Rahman, Habib Nabil terkendala ya? Iya, baik. Kita berdoa dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kita baca Al-Fatihah, semoga jaringan Habib, Ayahanda bisa kembali bagus. Ya, Masya Allah, tadi sedikit yang disampaikan oleh Habib Nabil tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menjalankan bisnis yang mana beliau tidak hanya berbisnis di satu kota, melintang ke lintas negara. Ya, Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Mas Rahman, suara saya kedengaran? Jelas? Baik. Jadi Rasulullah SAW dari penjelasan dari Habib Ayahanda Habib Nabil Al-Musawa, beliau tidak hanya berbisnis di dalam kota Makkah, tapi beliau lintas negeri. Iya, lintas negeri dalam artian membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, ya, berpekan-pekan untuk bisa sampai kembali ke kota Makkah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau bukan sekedar pengusaha, betul-betul pengusaha yang saudagar. Karena tidak mungkin beliau berdagang lintas negeri jika perjalanannya itu tidak membawa dagangan yang super banyak, ya, yang sangat banyak.
Ya, maka ini menunjukkan bagaimana ya Rasulullah SAW itu betul-betul berikhtiar, betul-betul berusaha, tidak mager, dan betul-betul menunjukkan kesigapan beliau dalam menjemput takdir dan menjemput nasibnya. Nah, jadi dari Syam, kemudian kembali ke Makkah, kemudian dari Makkah lagi ke Yaman. Ya, Yaman, Makkah, Makkah, Syam, Syam, kembali ke Makkah, dan begitu seterusnya. Dan ini beliau lakukan bukan hanya setahun dua tahun, tapi bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya isi ya sambil menunggu Habib Nabil. Kita berdoa semoga beliau segera masuk kembali. Iya. Nah, Bapak Ibu semua, jika dalam Islam ya, dalam Islam itu ada hukum fikih. Ya, dalam Islam ada hukum wajib, ada sunnah, ada mubah. Ya. Nah, dalam Islam, ketika Rasulullah SAW pernah mencontohkan satu kali amalan, sekalipun itu sederhana, kecil, maka itu sudah bisa kita contoh, dan ketika kita ikuti, maka itu akan menjadi pahala kebaikan bagi kita. Ketika kita niatkan untuk mencontoh Nabi, ya, misalnya Nabi pernah eh, sholat di Masjid Kuba, misalnya ya, dan ada hadisnya juga keutamaan sholat di Masjid Kuba, dan saya doakan semoga nanti Bapak Ibu bisa berumroh dan sekaligus mengunjungi Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di dalamnya. Nah, satu kali beliau sholat di situ, maka itu menjadi contoh bagi seluruh umatnya. Ya, dan Nabi mencontohkan banyak hal, ya, banyak hal. Nah, dan itu beliau contohkan, dan ada perintah, ada hadis, ada amalan yang beliau contohkan, dan itu menjadi sunnah bagi kita dan mendapatkan pahala jika kita mengikuti dan juga melakukan. Apatah lagi Rasulullah sebagai pengusaha. Ya, Rasulullah menjadi pengusaha, Bapak Ibu sekalian, bukan sekali dua kali, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, tapi 25 tahun lamanya. Ya, bahkan di sebagian sirah menyebutkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbisnis selama hampir 30 tahun. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dagang ini memang sunnah Nabi. Ya, dagang ini memang sunnah Nabi, dan kalau kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah, maka insya Allah kita berdagang itu akan menjadi pahala kebaikan bagi kita. Makanya Mr. Joe selalu mengingatkan ya, jika menjadi pengusaha adalah ibadah, maka menjadi kaya adalah dakwah. Dan ini adalah yang selalu ditekankan di komunitas pengusaha pecinta Quran, agar bagaimana kita ibadah itu tidak hanya menghabiskan waktu kita, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya kita fokus mengejar dunia, tidak hanya kita fokus mengejar harta, mengejar profit, mengejar penghasilan, tapi bagaimana kita selain mendapatkan uang, selain mendapatkan profit, penghasilan, juga di usaha kita itu kita mendapatkan pahala. Dengan cara apa? Niatnya harus benar, mindsetnya harus betul. Kita ikuti Nabi sebagai sang pengusaha, dan kita ikuti semua bagaimana cara Nabi berusaha, bagaimana cara Nabi berdagang. Beliau orangnya jujur, beliau orangnya amanah, beliau orangnya menyampaikan apa adanya, kondisi barang yang dia jual, kondisi barang yang dia tawarkan, dan beliau cerdas. Ya. Beliau cerdas dalam berdagang, ya, tidak hanya uh, sekedar dagang ala kadar. Nah, baik, saya cek lagi, Ayahanda Habib Nabil apa sudah bergabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Habib. Ya, Masya Allah. Silakan, Saya Habib. lanjutkan Ustaz Zaki ya. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, mohon maaf ya, tadi terpental, gitu ya. Jadi apa namanya, saking banyaknya yang hadir di Zoom, walaupun saya udah duluan, tadi ngantri dari jam 4 gitu ya. Jadi sambil sahur, kemudian setelah itu tinggal ke masjid dulu, sholat subuh, habis balik lagi.
ternyata masih terpental juga. Khair insya Allah. Ya mudah-mudahan tetap tidak mengurangi konsentrasi kita dalam kajian. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah bicara tentang dari sejak muda Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pengusaha, dan bahkan pengusahanya bukan hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri. Ya. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan bukan hanya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan juga sunnah para nabi, tapi usaha nafkah dengan cara berdagang, berbisnis, jadi pengusaha itu adalah berpahala. Ya, wah, mana dalilnya, Bib? Ya, salah satunya adalah di dalam hadis ya Nabi Muhammad SAW ya dikatakan, kata baginda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ma'akala ahadan ya ma'akala ahadun ya ta'aman qattun khairan ya. Jadi kalau bahasa kita, tidaklah seorang itu mengkonsumsi makanan apapun yang lebih baik daripada yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Nah, di sini artinya apa? Usaha ya. Jadi daripada kita minta-minta, ya cari bantuan sana sini, pinjem sana sini, bahkan sampai ke debit kolektor dan sebagainya, maka usaha, gitu ya. Salah satu usaha itu adalah dengan berdagang. Kenapa? Dilanjutkan dalam hadis tadi, ya kata baginda Rasul SAW, sesungguhnya ketahuilah oleh kalian semua, Nabi Daud alaihissalam itu dulu makan dari jerih payah tangannya sendiri, yaitu dengan berdagang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, menunjukkan bahwa orang yang berdagang itu adalah berpahala. Ya, dalam hadis lain ya dikatakan juga ya bahwa berdagang itu bukan hanya dapat pahala, tapi dia juga adalah merupakan salah satu bentuk sedekah. Ya, kata baginda Rasul SAW, maka sabah ar-rajul kasaban atyab min amali yadihi. Ya, tidaklah seorang itu mendapatkan sesuatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri. Ya, artinya dengan berusaha, dengan berdagang. Ya, dan tidaklah seorang itu menafkahi dirinya. Ini kalau misalnya dia suami, ya, menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, ya, menafkahi anaknya, menafkahi pembantunya, melainkan semua itu dihitung sebagai sedekah. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya. Berbahagialah itu ya. Apalagi kalau misalnya yang ikut PPK istrinya, istri kan nggak punya kewajiban menanggung suami gitu ya. Tapi dengan dengan inisiatif, wah saya mau meringankan nafkah suami, saya mau wah itu pahalanya lebih besar lagi gitu ya. Kenapa? Karena bukan kewajiban istri gitu ya. Nafkah itu adalah kewajiban suami, kewajiban dari ayah. Nah, ketika ayah itu dia menafkahi keluarganya, setiap yang dia keluarkan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk pembantunya itu dihitung sedekah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, juga di dalam hadis yang lain, dan sanadnya adalah hasan. Ya. Nah, jadi sekali lagi kaum muslimin dan muslimat, juga anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, sudah dia itu adalah pekerjaan para rasul, dia juga merupakan pekerjaan yang berpahala ketika kita berbisnis, berdagang, kemudian kita juga dihitung bersedekah setiap penghasilan yang kita hasilkan dari kegiatan berdagang tadi. Nah, kemudian juga dikatakan dalam hadis lain ya bahwa penghasilan terbaik seseorang itu adalah dari jerih payah tangannya sendiri, ya. Dan dikatakan juga di sini, nah ini ditegaskan lagi sama Nabi Muhammad SAW. Jadi amal rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Dan juga bukan hanya itu, dan setiap jual beli yang mabrur itu adalah penghasilan terbaik, ya. Nah, maka dalam kajian-kajian yang lalu saya sampaikan ya dari 10 orang al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, itu 8 diantaranya pedagang. Wah, Anda kalau jadi pedagang ini udah selangkah lagi ya menjadi orang yang dekat sama Allah, dekat dengan Sayyidina Muhammad SAW. Dari 4 khulafa ar-rasyidin, 3 diantaranya pedagang. Gitu ya. Jadi apalagi yang kita tunggu gitu ya. Oh, kita nih masih kalau di
di Indonesia ini ya, di negeri kita ini, kita kalau jadi pedagang biasa itu nawarin produk itu malu. Kenapa malu? Ini amalnya para rasul. Kalau disindir sama orang gitu ya, dihina sama orang, wah dagang aja. Loh, ini amalnya para rasul ini, amalnya para nabi ini ya. Oh, sebutkan tadi ya, dari 4 khulafaur rasyidin 3 orang adalah pedagang. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, sahabat Nabi SAW, 8 diantaranya adalah pedagang. Malah bukan malu, kita bangga. Ya, tapi bangga dalam pengertian yang baik. Ya, jadi bukan bangga dengan sombong, bukan. Ya, bangga karena kita mengikuti amal para Nabi dan Rasul. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan hanya itu, kaum muslimin dan muslimah ya, di dalam hadis yang lain dikatakan, kata baginda Rasul SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kalian iri kecuali terhadap 2 orang, gitu ya. Yang pertama siapa? Yaitu orang yang diberikan sama Allah harta, lalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Yang kedua, orang yang diberikan padanya ilmu, lalu mengamalkannya, mengajarkannya pada orang lain siang dan malam. Hadits ini Bukhari wa Muslim. Ya, saya mau nanya, kalau kita nggak punya harta, bisa nggak kita berinfak siang dan malam? Ya. Yang ada juga pinjem siang dan malam, minta siang dan malam sama orang lain, mana pahalanya? Kalau gitu ya. Ini salah satu profesi yang boleh orang iri, kata Nabi SAW. Di antaranya adalah orang yang diberikan harta lalu berinfaknya siang dan malam. Ya. Nah, jadi ketika kita kemudian jadi pedagang, lalu kemudian kita punya harta, itu jangan merasa ini ya, jangan merasa minder. Wah, saya jadi orang kaya ini tercela. Enggak. Yang tercela itu kalau kaya bakhil. Ya. Udah ghani, ya bakhil pula. Udah kaya, pelit. Nah, itu baru tercela. Ya. Tapi kalau kaya dia berinfak siang malam, itu boleh iri sama orang kayak gitu. Ya. Nah, saya berharap ini dari PPQ ini ya, makin kaya makin takwa. Bukan makin kaya makin jumawa. Bukan. Gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini semua nih yang berapa 1.000 orang ya di Zoom dan juga yang di YouTube berapa ribu orang, ini semuanya mudah-mudahan makin kaya makin takwa. Ini bulan Ramadan kita lagi puasa, ba'da subuh didoain mudah-mudahan kabul. Amin ya Allah rabbal alamin ya. Nah, jadi ini tadi hadisnya Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hadis lain juga disebutkan ya, misalnya kita ini boleh nggak, Bib? Ya, saya berdoa supaya saya jadi kaya. Ini ya, seringkali ada pertanyaan begini. Sebelum ditanya saya jawab dulu. Ya, jadi seringkali orang nanya, boleh nggak saya berdoa untuk jadi kaya? Ada nggak dalilnya dalam Islam? Ya, jawabannya adalah boleh dan sunnah. Ya, mana dalilnya? Dalilnya ya di dalam salah satu hadis dikatakan ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Anas bin Malik, ibu saya dulu, ya, yaitu namanya Ummu Sulaim, ya, ibunya Anas bin Malik. Ini pernah meminta doa sama Nabi Muhammad SAW. Ya, kata ibu saya, ya Rasulullah, berdoalah pada Allah untuk kebaikan pelayan kecilmu ini. Jadi Anas bin Malik itu pelayannya Nabi, pembantunya Rasulullah SAW. Sama ibunya sengaja disuruh jadi pelayan Rasul supaya jadi alim, jadi berilmu. Ya. Jadi dari kecil dia sudah membantu Rasul. Dalam hadis sampai dikatakan 10 tahun, dalam hadis lain dikatakan 20 tahun jadi pelayan Rasulullah SAW. Kata Ummu Sulaim, ya Rasul doain dong, ya, supaya pelayan kecilmu ini jadi orang yang yang baik, gitu ya. Maka kata Anas bin Malik, maka Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Anas bin Malik, ya, meminta kepada Allah kebaikan, ya, kepada saya. Lalu terakhir dalam doanya yang saya ingat, kata Anas bin Malik, beliau berkata Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya Anas, dan berkahilah harta dan keturunannya kepada dia, yaitu Anas bin Malik. Lalu kata Anas bin Malik, demi Allah, sungguh setelah didoakan seperti itu, maka sekarang saya memiliki harta yang sangat banyak. Ya. Dan bahkan saya diberikan sama Allah anak dan cucu yang sangat banyak. Anas bin Malik itu perlu diketahui, ya Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian tuh anaknya 100.
Ya tentunya dari istrinya entah berapa ya, karena umurnya Anas bin Malik itu sampai 100 lebih gitu ya umurnya itu. Salah satu sahabat yang panjang umur gitu ya. Jadi anaknya 100, hartanya banyak gitu ya. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ada sahih gitu ya. Nah, jadi jangan kemudian kita merasa oh kalau saya minta harta sama Allah boleh nggak? Ya, Rasulullah jangan doain gitu ya supaya hartanya Anas ini banyak. Maka berarti boleh kita berdoa untuk supaya diberikan harta yang banyak asal harta itu berkah gitu ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan ya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini cerita, Abu Hurairah cerita. Suatu ketika kata Abu Hurairah, orang-orang miskin itu, sahabat-sahabat Nabi ini, ya, orang-orang miskin. Ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa kita demo, berdemo. Tapi demo yang baik, kalau sahabat itu demonya nggak pernah nyaci maki. Jadi demonya sopan, baik, tapi datang rame-rame. Ya. Lalu kemudian mereka berkata kepada Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini punya harta yang berlimpah. Karena hartanya itu maka Allah kasih pahala kepada mereka. Ya. Dikasih kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Dikasih juga kenikmatan abadi, yaitu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melaksanakan sholat seperti kami. Ini orang-orang miskin nih yang demo. Ya. Mereka orang-orang kaya itu melakukan sholat seperti kami. Mereka puasa juga seperti kami. Mereka berzikir seperti kami. Baca Quran seperti kami. Tapi mereka punya harta yang banyak. Sehingga dengan harta itu mereka gunakan untuk haji, untuk umroh, untuk jihad, untuk sedekah. Sementara kami ini nggak punya harta ya Rasulullah. Jadi kami ketinggalan dari orang-orang kaya itu. Nah, ini demonya orang-orang miskin nih kata Abu Hurairah. Lalu kemudian sama Nabi Muhammad SAW, Rasul itu orang yang luar biasa kasih sayang, luar biasa perhatian, ya luar biasa memperbaiki siapapun yang datang kepada beliau. Ketika mendengar itu kata Nabi Muhammad SAW, mau nggak kalian saya kasih amalan untuk mengalahkan mereka, orang-orang kaya itu? Ya. Mau ya Rasulullah, ajari kami. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau tidur, itu baca tasbih, tahmid, dan takbir. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan 10 kali, 10 kali, 10 kali. Dalam riwayat lain dikatakan 33 kali, 33 kali, 34 kali. Dalam riwayat lain 33, 33, 33. Nih ada banyak hadis gitu ya. Tapi intinya tasbih, tahmid, takbir sebelum tidur. Gitu ya. Kemudian mereka bergembira. Ya Rasulullah, kalau kami melakukan itu lebih dari orang-orang kaya. Iya, kata Nabi, lebih. Ya. Berangkatlah mereka dengan gembiranya, orang-orang miskin ya. Dan terus mereka pulang, ya mereka kemudian melakukan itu. Ya. Kemudian ternyata setelah beberapa lama, mungkin beberapa bulan begitu ya, datang lagi mereka ini ya, kepada Nabi SAW, demo lagi. Ya. Kata Rasul SAW, kenapa kalian datang lagi? Ya Rasulullah, itu yang kemarin Anda sampaikan sama kami itu bocor. Maksudnya, kata Rasul, orang-orang kaya itu dengar, gitu ya. Terus mereka mengikuti kami. Jadi sebelum tidur baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu ya. Dibaca sesuai dengan jumlah yang kau ajarkan sama kami. Ya, mereka ngikutin. Ya, selalu mereka begitu juga jadi sama dengan kami. Rasulullah SAW tersenyum sampai kelihatan giginya. Rasul itu kalau senyum jarang kelihatan gigi, gitu ya. Kalau kita mah ketawa terbahak-bahak. Kalau Rasul itu kalau senyum biasanya senyum biasa, ya sesekali aja kelihatan gigi. Ini kali ini sampai kelihatan giginya. Terus kata beliau dengan pendek beliau jawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Kata beliau, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya nggak bisa disaingi kalau udah kayak gitu, katanya gitu ya. Ini hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, silakan dibuka dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al Bukhari, karangan Al Imam Ibni Hajar Al Asqalani rahimahullah taala anhu. Nah, jadi
Ma yustafad minal hadis, ya anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat sekalian, apa ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, bahwa ya, kalau orang kaya itu benar dengan kekayaannya, ya, dia gunakan untuk yang halal, dia gunakan tidak untuk maksiat, dia gunakan untuk membantu orang, dia gunakan untuk apa namanya jihad, untuk dakwah, untuk segala macam hal yang baik, sedekah dan sebagainya, maka itu jauh lebih mulia daripada orang-orang yang miskin, yang nggak punya harta. Mau nggak jadi kaya? Ya. Kalau udah dengar hadis ini, semangat kita bisnis, gitu ya. Semangat jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang makin kaya, makin takwa, ya anak-anakku sekalian. Jadi, dan masih banyak lagi kalau kita, saya ingin menjelaskan hadis-hadis Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang keutamaan orang-orang kaya, ya bahkan doa untuk orang-orang kaya itu luar biasa ya. Selama tadi saya katakan, saya garis bawahi itu, ya mohon digaris bawahi, selama makin kaya makin takwa. Ya, tapi kalau sudah makin kaya, makin jumawa, makin maksiat, ya itu naudzubillah min dzalik, itu malah lebih cepat diazab dibanding orang miskin, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, ya juga ada satu hadis yang luar biasa ini ya, saya ingin sampaikan bahwa orang-orang pedagang itu, pedagang nih, ya, Anda semua nih yang ikut di sini, saya yakin nih udah mulai berusaha untuk menjadi pedagang, pedagang yang jujur, ya. Ingat kata-kata saya, pedagang yang jujur, pedagang yang menjauhi maksiat, pedagang yang kalau sholat selalu sholat, puasa selalu puasa. Jangan sampai dagang melupakan kita dari akhirat. Itu naudzubillah, jadi azab. Gitu ya. Tapi kalau pedagang jujur, kita melaksanakan juga sholat, puasa, dan sebagainya, Masya Allah. Apa keutamanya, Bib? Dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul SAW, pedagang yang jujur dan amanah. Ini yang bilang bukan Habib Nabil ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, at-tajirus saduq al-amin, ya. Pedagang asal syaratnya dia jujur dan juga bisa dipercaya, amanah, ya. Itu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Masya Allah, ya. Pedagang yang jujur dan juga amanah itu nanti di akhirat mereka dibariskan bersama para nabi, para orang-orang siddiq, dan juga para syuhada, orang-orang mati syahid. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya kitab Al-Buyu, gitu ya, hadis nomor 1130, hadisnya hasan. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, apa yang lebih mulia dari ini? Ya, maukah kita dibariskan sama para nabi? Selama ini kita hanya dengar ya, kisah para nabi. Kita dengar kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sangat kita impikan adalah kalau kita di akhirat bisa baris bersama mereka, melihat langsung wajah mereka, bareng-bareng dalam barisan. Salah satu caranya, anak-anak sekalian, kaum muslimin dan muslimah, adalah dengan menjadi pedagang yang jujur dan juga amanah. Ya. Jadi mulai sekarang kalau kita berdagang, daganglah yang jujur dan amanah. Ya, supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa nanti bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Dan itu keutamaan yang luar biasa. Ya, orang lain mungkin tidak bisa seperti itu. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian, salah satu ahli hadis ya dan juga apa namanya ulama besar yaitu Imam Muslim rahimahullah taala anhu. Itu Imam Muslim itu yang nulis Sahih Muslim, ya. Siapa beliau? Beliau adalah pedagang pakaian yang sangat sukses, ya. Dia punya kebun-kebun yang sangat luas ya di daerah apa namanya Naisabur, itu tempatnya beliau itu, ya. Ini silakan dibuka dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya Tahdhibut Tahdhib, ya kitab-kitab tentang riwayat siapa sih ahli-ahli hadis itu, ya. Dan beliau itu punya banyak sekali budak. Berarti apa? Beliau orang kaya, ya. Beliau pedagang, gitu ya. Itu pengarang Sahih Muslim loh, gitu ya. Jadi ketika kita berdagang itu yang ada di benak kita ini, saya ini ngikutin orang-orang luar biasa, ya. Bib, ada nggak ahli fikih yang pedagang? Ada, ya. Imam Malik rahimahullah taala anhu. Dikatakan Imam Malik itu kalau berpakaian nggak pernah pakaiannya itu lusuh. Selalu pakaiannya bagus,
selalu wangi. Ya, ditanya sama orang, wahai imam, kok Anda nggak zuhud berpakaian? Ya, kata Imam Malik, katanya zuhud itu ada di sini, di hati, di dada, bukan di pakaian. Ya, saya sengaja berpakaian begini adalah tujuannya apa? Menunjukkan ini nikmat Allah, bukan punya saya. Ini bukan kekuatan saya, bukan kekuasaan saya, semuanya titipan dari Allah. Ya, dan Imam Malik itu tiap hari bersedekahnya sampai ribuan dinar, gitu ya. Kalau misalnya ada orang, sampai dikatakan beliau itu kalau duduk ngajar itu di bawah sejadahnya itu uang dinar itu. Orang miskin dia nggak banyak ngomong. Datang nanti orang itu lagi ngantuk, lagi apa, dia taruh uang itu tanpa sepengetahuannya. Imam Malik rahimahullah taala. Jadi ketika kita berbisnis jadi orang kaya itu jangan minder, ya, tapi hendaknya betul-betul merasa bahwa ini adalah ulama-ulama besar gitu yang begitu. Bib, ada nggak apa namanya di kalangan tabi'in? Ada. Misalnya siapa? Contohnya Muhammad bin Sirin, ya dikenal dengan Ibnu Sirin, ya. Muhammad bin Sirin ini saking jujurnya, pedagang kaya, ya luar biasa. Dalam satu kesempatan, ya dia ditipu orang. Ditipu dengan cara, dia itu kalau beli, dia kan jualan minyak goreng kalau sekarang kita, dulu minyak samin disebutnya itu ya, di Arab itu. Dia jualan itu untuk supplier mungkin satu kota gitu ya. Dalam satu kesempatan dia lagi jualan itu cobaan dari Allah gitu ya. Jadi kita kalau dikasih cobaan itu, Bib, saya ini sudah bisnis tapi nggak berhasil, belum berhasil. Oh, jangankan Anda, jangankan antum, jangankan saya. Ini sahabat-sahabat besar ya, ulama-ulama salafus soleh itu diuji begitu. Nah, Imam Ibnu Sirin ini dikatakan ya, dia dalam satu kesempatan dia dapat minyak itu. Minyak itu kan kalau apa namanya dingin itu kan dia beku gitu ya. Nah, Muhammad bin Sirin dia bawa minyak dalam apa gentong-gentong besar itu. Pada saat dia mau buka salah satu gentong, dia lihat di situ ada bangkai tikus. Waduh, ada bangkai tikus ini. Kalau kita mungkin ya, kan kita bukan orang jujur itu ya, naudzubillah min dzaliknya. Kalau kita mungkin ya buang aja tikusnya, itu kan minyaknya beku. Ya dalam fikih, ya dalam syariah kalau minyaknya beku, maka kalau ada bangkai ya dibuang sama yang di sekitarnya, ya, terus suci. Tapi Muhammad bin Sirin nggak seperti itu kualitasnya itu ya. Waroknya luar biasa. Ya. Dia berpikir begini, setelah dia buang gitu si bangkai tikus itu sama apa minyak yang beku di sekitarnya itu dibuang, terus dia mikir gini, ini tikus ini bangkainya kelihatannya udah berubah. Berarti dia dari sejak minyak ini masih cair, dia sudah jadi bangkai gitu kan. Mungkin dia nyemplung ke dalam minyak panas, mati gitu ya. Berarti ini semua gentong ini semuanya adalah dari bangkai, dari apa namanya minyak yang kena bangkai tikus tadi. Apa yang dilakukan sama beliau? Dibuang semua karena takut najis. Nanti menajisi semua orang satu kota. Dibuang. Ketika sudah dibuang, datang orang beberapa waktu kemudian yang punya minyak itu, nagih. Kata Muhammad bin Sirin, sudah dibuang semua. Kenapa dibuang? Ya karena ada bangkai tikus begitu. Oh, nggak mau tahu. Saya minta uangnya. Ya kata orang itu. Muhammad bin Sirin bilang, saya nggak punya uangnya. Itu segitu banyak, ya saya harus pelan-pelan. Oh, nggak bisa. Laporin. Dilaporin sama hakim, Muhammad bin Sirin di penjara. Ya, bayangin, pengusaha kaya saking jujurnya di penjara. Ya. Ketika di penjara, tiap malam dia nangis, tiap siang dia puasa. Orang soleh, itu luar biasa ini. Tabiin besar. Nah, sampai petugas penjara tuh takut sama dia. Kata petugas penjara, udah kalau malam kamu pulang aja ke keluargamu sana gitu ya. Nanti kalau misalnya udah apa namanya pagi, habis subuh balik lagi ke sini ke penjara. Enggak, saya enggak berani katanya. Karena saya dihukum, maka saya harus mengikuti hukuman. Ya tapi katanya, kamu itu orang jujur, Kak. Saya tahu, lihat kamu tiap malam nangis, siang puasa, malam ibadah sampai pagi. Udah kamu pulang nggak apa-apa, kamu pasti balik. Enggak mau. Sampai akhirnya kemudian lolos hukumannya, berapa waktu kemudian beliau dibebaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa apa namanya yang namanya pedagang, yang namanya pengusaha itu adalah sunnah para anbiya, para mursalin, para ulama, para tabi'in, para sahabat.
orang-orang soleh, ya, dan bahkan dikatakan tadi, ya, bahkan mereka akan dibariskan kalau mereka jujur, amanah, dibariskan bersama para nabi dan orang-orang siddiqin dan juga syuhada. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, karena mungkin nanti ada juga sesi tanya jawab, ya, saya sampaikan ya bahwa di dalam Quran dikatakan salah satunya di surah An-Nur, ya, ayat ke-37, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki atau orang-orang yang tidak dilalaikan dari perniagaannya, bisnisnya, perdagangannya, dan jual belinya dari mengingat Allah, ya, dan juga mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari pembalasan di mana penglihatan manusia menjadi goncang. Ayat ini menunjukkan kepada kita pujian dari Allah. Ya, kepada siapa? Kepada para pedagang yang jujur. Ya, para pedagang yang ketika pun dia diberikan amanah dengan bisnis, dengan usaha, dengan segala macam, tapi dia tetap ingat sama Allah. Dia tetap takut sama Allah. Dia tetap beribadah sama Allah. Dia tetap bersedekah hanya karena Allah. Itu sampai dipuji sama Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya yakhafun, ya, takut kepada yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsirnya rahimahullah taala anhu, ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan dianjurkan bagi seorang pedagang atau pengusaha untuk jangan sampai disibukkan dengan dagangnya atau usahanya dari menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, ya. Waktu sholat fardu, dia sholat fardu, ya. Kemudian ketika waktu berpuasa, dia juga melakukan puasa. Ketika waktunya zakat, dia sudah sampai nisab, maka dia keluarkan zakat. Maka insya Allah ini termasuk di dalam ayat tadi. Ya, ini di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, tentang tafsir ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga anak-anakku sekalian, dari kisah-kisah yang tadi saya sampaikan, ya, juga ayat dan hadis yang tadi saya bacakan, mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita. Ya, sekali lagi, ya, di PPK ini adalah komunitas yang luar biasa. Ya, berbahagialah kita termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena ini dibimbing oleh para ulama, ya, tokoh-tokoh besar, ya, juga pengusaha-pengusaha sukses, juga ada apa namanya artis, ada juga apa namanya PNS, macam-macam, ya. Tapi kesamaan mereka adalah satu, mereka berusaha menjadi pengusaha yang makin kaya, makin takwa, ya, makin dekat sama Allah dan makin dekat dengan Rasulnya. Mudah-mudahan antum semua yang hadir di sini, baik yang di Zoom maupun juga yang di YouTube, lebih semangat lagi. Ya, jadilah pengusaha, dan jadi pengusaha itu bukan bukan sebentar lalu sukses, enggak begitu. Ada jatuh bangun, ada juga usaha keras, ada jerih payah, ada hal yang luar biasa berat. Sebagaimana di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, al-bunyan la taqum fi yaumin wa lailatin. Kalau kamu mau bangun rumah, maka rumah itu nggak bakalan selesai hanya dengan sehari semalam, ya. Tapi butuh usaha, butuh juga kerja keras, butuh juga apa namanya pengorbanan, butuh juga kesabaran dan seterusnya, sehingga kemudian bisa jadi rumah. Kalau bangun rumah saja seperti itu, apalagi membangun bisnis yang besar, ya. Maka setiap orang yang menjadi pebisnis besar itu pasti Anda bisa dengarkan kisah jatuh bangunnya yang luar biasa. Orang bisa menjadi ulama besar, juga dia punya kisah jatuh bangun yang luar biasa. Orang menjadi apapun, ketika Anda ingin menjadi orang yang sukses, yang luar biasa, maka siaplah dengan berbagai pengorbanan yang juga luar biasa. Ya, saya doakan mudah-mudahan antum semua yang hadir dan juga yang ikut serta di PPK ini dimudahkan Allah, diberikan keberkahan, dijadikan pengusaha yang sukses, dan juga jangan sampai kemudian setelah kaya nanti menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair wal afu minkum. Saya ayahmu Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ustadz tadi.
Belum keluar suaranya. Iya, suaranya belum keluar, Ustaz. Afwan. Jackson, Jackson. Oke, Beneran? udah oke. Ah, itu udah bagus. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ayahanda Habib Nabil telah menyampaikan materinya di pagi hari ini. Nah, jazakumullah khairan. Insya Allah materi yang sangat bagus sekali disampaikan dengan menyeluruh dan menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah dan juga para sahabat itu tidak hanya sebagai pedagang, tapi juga pedagang yang jujur dan amanah. Ya, juga tentang bagaimana kita sebagai seorang Muslim mesti mencontoh para ulama-ulama terdahulu dari sisi dagang dan juga tentang dari sisi akhirat. Mr. Jos, sementara safar ayahanda menuju ke tanah air ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Beliau Jalan-jalan terus beliau ya, luar biasa bisnisnya. kemudian Internasional. ayahanda Habib ada titipan pertanyaan Baik, silakan. ya. Baik. Mr. Jos menitip dua pertanyaan Habib. Yang pertama itu kenapa kita sebagai pengusaha muslim itu harus sukses dan menjalankan usaha dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Harus sukses, harus berhasil dan tidak menjalankan ala kadarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tanggapan Habib terkait komunitas PPQ yang siap mencetak pengusaha-pengusaha Indonesia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mohon Habib dijawab ya titipan pertanyaan dari Mr. Jas. Baik, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tadi pertanyaan yang pertama, apa namanya, terkait dengan kenapa kalau kita jadi pengusaha harus sungguh-sungguh, harus sukses, harus juga apa namanya berjuang keras, ya tidak setengah-setengah. Iya, baik. Pertanyaan bagus. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hadisnya, ya, tapi saya berikan mungkin satu atau dua. Ya, salah satunya begini. Dalam hadis sahih dikatakan begini, Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Ya. Kata baginda Rasul SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan. Kataba yaktubu di sini maknanya adalah mewajibkan, aujaba, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu mewajibkan apa? Diwajibkan apa? Al-ihsana. Al-ihsan itu artinya sempurna, perfect, profesional, ya. Pokoknya betul-betul hebat, gitu ya. Jadi ihsan, gitu ya, tingkat tertinggi, gitu ya. Dalam hal apa? Ala kulli syai. Dalam segala urusan, gitu ya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Fa'ida dabahtum fa'ahsinud dibha. Wa ida apa namanya? Kalau misalnya fa'ida qataltum fa'ahsinul qital. Kalaupun kalian itu lagi berperang bunuh orang, ya, dalam perang nih, ya, jihad fisabilillah. Bunuhnya itu harus dengan cara yang ihsan, ya. Jadi dalam Islam itu kita lagi perang sekalipun itu bunuh nggak boleh dicincang-cincang begitu, ya. Tapi lakukan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, seperfect mungkin. Wa idza dabahtum fa'ahsinud dzibha. Sampai kalau kalian lagi menyembelih binatang, kita motong ayam nih, atau motong kambing, atau motong sapi, motong kerbau dan sebagainya, ya. Itu fa'ahsinud dzibha. Sembelihlah dengan perfect, dengan sempurna, dengan ihsan, dengan sebaik mungkin, ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihata. Dan hendaknya kamu asah pisaunya itu ketika mau nyembeli binatang nih. Binatang ini 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian ya, anak-anakku sekalian ya. Belum ada namanya apa Greenpeace, itu belum ada ya. WWF itu ya, itu juga belum ada. Pejuang hak hewan belum ada zaman itu, 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah ngajarin kita sallallahu alaihi wasallam, kalaupun motong binatang itu yuhidda ahadukum syafratahu, asah pisaunya sampai setajam mungkin. Wal yurih dabihata, dan binatangnya juga dalam keadaan tenang,
Jangan dalam keadaan dia ngamuk-ngamuk terus disabet begitu, nggak boleh. Ya, itu dikatakan ala kulli syai, dalam semua urusan orang Islam itu pasti ihsan, ya, pasti perfect. Nah, berarti kalau kita berbisnis, boleh nggak kita asal-asalan? Nggak boleh, gitu ya. Harus perfect, harus juga sungguh-sungguh, harus sampai sukses, harus juga kita ada azam di dalam diri kita, ada niat yang kuat, gitu ya. Kalau saya dulu diajarin sama ayah saya, Allah yarham, ya abah saya, ya udah meninggal, dia bilang begini sama anak-anaknya, selalu di dalam benak kalian itu, I want to be the best, ya, jadilah yang terbaik dalam segala hal, gitu ya. Saya dulu pertama sebelum jadi ulama, ya saya jadi dosen. Saya jadi dosen yang bagus, favorit, ya, sampai kemudian dipromosikan sampai jadi wakil dekan 3 perusahaan kemahasiswaan, gitu ya. Setelah itu saya sempat masuk ke politik. Masuk ke politik sampai jadi the best, ya. Jadi anggota DPR. Ya. Setelah itu mundur dari politik. Ya, saya ninggalin, saya ngurus umat, nggak mau ngurus politik lagi. Jadi kemudian juga sampai ngisi di semua televisi nasional. Artinya apa? Jangan jadi orang yang ya sudah segini aja deh. Ya, banggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan ketemu sama beliau, ditanya, ya, umatku fulan atau fulana, jadi apa kamu di dunia? Apa yang sudah kamu lakukan untuk umat? Ya Rasulullah, saya jadi orang biasa-biasa aja. Malu kalau kita kayak gitu, ya. Jadi usahakan jadi yang terbaik. Itu jawaban yang pertama. Jadilah pengusaha yang sukses. Jadilah pengusaha the best. Ya, jangan biasa-biasa aja. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana pendapat Habib tentang PPQ ini? Tadi saya katakan di awal ya, bahwa PPQ ini adalah harapan, ya. Saya di Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, sebagai wakil ketua Komisi Dakwah. Saya di PWNU DKI sebagai mustasyar. Saya di Robito Alawiyah sebagai Majelis Syuro. Saya di Majelis Rasulullah sebagai pimpinan Majelis Rasulullah dengan 13 provinsi, 6 negara. Saya hanya ingin sampaikan, hendaknya kalau kita mau jadi pengusaha, carilah pengusaha, komunitas pengusaha yang mengarahkan kita kepada agama. Ya. Artinya dievaluasi, jangan sampai kemudian kita ketika sudah berusaha, malah rumah tangganya berantakan, malah kita jauh dari Quran. Nah, itu semua ada di PPQ. Kalau dikatakan, kenapa Habib Nabil ikut di PPQ ini? Karena saya melihat inilah satu komunitas yang jadi harapan untuk umat Islam di Indonesia. Ya. Jadi bukan hanya jadi orang yang berusaha, bukan hanya kemudian jadi pengusaha sukses, bukan hanya kayak Mr. Jos sama Mas Ipo sampai bolak-balik ke luar negeri, ya, tapi juga Qur'annya meningkat, zikirnya meningkat, sodakohnya meningkat. Itu adalah realitas dari doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Dunianya sukses, akhiratnya sukses. Jadi banggalah, ya. Proud to be PPQ. Banggalah menjadi anggota komunitas pengusaha pencinta Al-Qur'an. Demikian Ustaz Dedi. Terima kasih Ayah Handa. Ya. Terima kasih jawabannya mencerahkan dan juga semoga bisa dipahami oleh para peserta. Dan terakhir Habib, mohon doanya buat peserta-peserta SJP, Bapak Ibu yang hadir di sini, Habib. Alhamdulillah di sini mereka ini banyak yang baru ingin memulai usaha, Habib. Ya, banyak yang ingin mulai dagang dan mungkin butuh kekuatan hati, ya, kemudian kejernihan hati untuk memulai keberanian itu. Dan alhamdulillah untuk mindset, untuk niatan awal itu semua sudah ditanamkan oleh Mr. Jos sejak sesi 1 di STP ini. Dan mungkin butuh doa dari Habib, ya, agar mereka lebih berani memulai, agar mereka lebih berani untuk mengambil langkah pertama mereka seperti itu. Dan apalagi mengingat bahwa di antara peserta ini, Masya Allah, ya, banyak yang ingin umroh Habib, ya, keinginan impian itu umroh ada dan sudah lama sekali mereka ingin berumroh. Kemudian sebagian mereka juga ada yang mungkin memiliki amanah hutang, ya,
yang mungkin sudah lama tapi ingin selesaikan. Dan banyak sekali ya Habib doa-doa mereka ini yang ingin mungkin ya dibantu dengan doanya Habib Ayahanda Habib Al-Musawa. Semoga semuanya bisa terselesaikan dan juga bisa terlunaskan ya. Mohon Habib doanya, silakan Habib. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ya kaum muslimin wal muslimat dan juga anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Yang pertama dan utama saya ingatkan kita semua ini, semua yang hadir, ya Bapak Ibu sekalian, ya di Zoom maupun juga di YouTube, hendaknya kita ingat bahwa hari ini kita sedang berpuasa, kecuali bagi yang sedang berhalangan juga, ya. Tapi kita di bulan yang paling mulia, ya. Ada seorang ulama besar ya di kalangan tabi'in yang menyampaikan bahwa di bulan Ramadan itu semua hal dilipat gandakan 1000 kali lipat, ya. Amal kita, doa kita, zikir kita, segala macam, sedekah kita. Nah, maka yakini kita di pagi hari ini sambil kita berdoa ini pengabulannya 1000 kali dibanding bulan-bulan biasa. Ya, baik yang sedang berpuasa maupun sedang berhalangan. Ya, mari kita tundukkan hati kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, Allah Maha mengabulkan doa-doa kita. Dan kita ini karung dosa. Tiap hari bawa dosa, kemana-mana bawa dosa. Terlalu banyak kelemahan kita, terlalu banyak masalah kita, terlalu banyak kebutuhan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk kita bersimpuh. Kita ngesot di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta yang punya masalah, punya hajat, punya keinginan, bacakan dalam hatinya pada saat ini. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat. Dan Allah Maha mengabulkan doa kita. Yuk kita aminkan doa yang sama-sama, dan yang punya doa khusus silakan baca dalam hatinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa sallim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati seluruh manusia, teguhkan hati kami semua di dalam agamamu ini ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati seluruh manusia, bimbing hati kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Seluruh komunitas PPQ ini ya Allah, bimbing hati kami semua untuk taat kepadamu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali hanya yang Engkau jadikan mudah ya Allah. Dan Engkau maha berkuasa, maha berkehendak untuk menjadikan semua kesulitan kami menjadi kemudahan ya Allah. Kami yang hadir di sini banyak masalah ya Allah. Ada yang sedang sakit, baik dirinya, keluarga. Ada yang punya hutang. Ada yang punya masalah lain di pekerjaan atau di mana-mana. Dengan keluarganya, dengan orang lain, dengan sahabatnya, dengan atasannya, dengan segala sesuatu. Mudahkan kami semua ya Allah. Dengar doa kami di pagi hari ini ya Allah. Kami nggak bisa minta sama yang lain kecuali sama Engkau ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya muyassir kul amrin laka yassir. Kul amrin laka yassir. Kul amrin laka yassir. Wal mu'afata fid dunya wal akhirah ya Allah, mudahkan kami, jangan Engkau persulit ya Allah. Semua urusan menjadi mudah di sisimu ya Allah. Urusan dunia, urusan akhirat ya Allah, jadi mudah dan juga menjadi berkah buat kami dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu shaliha wa ja'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fihi syai'a. Ya Allah, jadikan seluruh amal-amal kami, komunitas PPQ ini menjadi amal yang soleh ya Allah. Jadikan seluruh amal kami, bisnis kami, keluarga kami ikhlas karena Engkau ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan untuk selain Engkau sedikit pun ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma
Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hati nggak bisa khusyuk kepada Engkau, ya Allah. Dari ilmu yang tidak bermanfaat buat kami, ya Allah. Dari hawa nafsu yang tidak kenyang-kenyang, ya Allah. Sudah dikasih nikmat terus lagi, merasa kurang. Sampai yang memenuhi mulut kami adalah tanah nanti ketika kami wafat, ya Allah. Jangan jadikan kami, hawa nafsu kami tidak bisa kenyang. Jadikan orang yang bersyukur walaupun dikasih apapun sama Engkau, ya Allah. Cobaan yang Kau berikan pun untuk kebaikan kami, ya Allah. Bukan untuk keburukan kami. Karena banyaknya dosa kami, ya Allah. Dan juga, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak Engkau dengar lagi, ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami, ya Allah. Ridhoi kami, ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang saleh, ya Allah. Jadikan kami pengusaha yang sukses. Jauhkan kami dari berbagai masalah. Mudahkan kami bayar hutang. Mudahkan kami juga di dalam penyakit. Sembuhkan kami, ya Allah. Mudahkan semua urusan kami. Semua hajat kami. Semua cita-cita kami. Rukunkan, perbaiki seluruh keluarga kami, ya Allah. Jadikan mereka semua adalah perhiasan mata kami. Baik di dunia sampai di akhirat, kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad SAW. Kalau sekarang kami hanya bisa mendengar nama beliau, mudah-mudahan kami bisa bersalaman dengan beliau di akhirat nanti, ya Allah. Jadikan kami pengusaha yang sukses yang bisa bersama para nabi, para aulia, para siddiqin, para syuhada, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana ahatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلوا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا الله. آمين يا الله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, silakan berterima kasih dan mengucapkan salam kepada Ayahanda Habib Nabil. Makasih Habib. Terima kasih banyak Habib. Terima kasih Habib. Terima kasih Habib. Terima kasih Habib. Habib dan doanya. Terima kasih Habib. Terima kasih Habib. Habib ya Habib. Selalu Habib. Khairan kasih Habib.